Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Widyastuti dari Prodi Pendidikan IPA NPM 2010303096, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai blog yang telah saya buat dalam bahan ajar materi sifat tanah, yang mana sebelumnya saya telah membuat berupa desain aplikasi bahan ajar sifat tanah yang saya buat. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang blog yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mulai dengan blog pada screen pertama, yang mana di sini terdiri dari KIKD, tujuan, materi, video pembelajaran, lalu ada evaluasi dan LKPD. Nah, blog yang saya buat yaitu demikian. Nah, ini dia blog yang saya buat, yang mana blog yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada when. Ketika ini KIKD kita klik. Nah, kita gunakan yang ini, when KIKD klik. Jadi ini when KIKD diklik, atau ini bisa dikatakan ketika KIKD dipencet, apa yang akan dilakukan? Nah, kita gunakan control open another screen name. Nah, di sini artinya yaitu ketika KIKD kita klik, maka dia akan menuju ke halaman KIKD atau di layar KIKD yang sudah dibuat. Kemudian untuk blok yang kedua yaitu yang tujuan. Nah, yang tujuan ini bloknya sama, yaitu when tujuan klik, do open another screen name tujuan. Nah, ini artinya ketika tujuannya kita klik, maka dia akan menuju atau membuka screen yang bernama tujuan. Nah, screen yang bernama tujuan itu ini screen tujuan, nanti akan menuju ke sini. Nah, yang materi juga sama, ketika materi kita klik, maka dia akan menuju ke halaman materi. Nah, yang materi ini kita pencet blok materi, ini dia. Nah, kemudian yang materi yang ini ya ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya, dipilih ini, dimasukkan ke sini. Begitu. Terus ditambahkan yang open another screen name. Nah, open another screen name itu dikontrol. Nah, ini dia open di sini. Begitu. Ke materi yang video, evaluasi dan juga LKPD sama. Nah, selanjutnya kita menuju ke screen yang ke screen KIKD. Kita buka screen KIKD ini. Nah, di screen KIKD ini ada dua komponen, yaitu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, sehingga di sini digunakan dua blok. Yang mana blok yang digunakan yaitu ketika nanti ini kompetensi inti diklik, nanti dia akan menuju ke halaman kompetensi inti ini sini. Nah, jadi blok yang kita gunakan di halaman KIKD yaitu demikian. Nah, seperti ini. Ini halaman di sini itu sama seperti blok yang digunakan pada screen 1 yang tadi. Nah, ketika kompetensi inti diklik, maka dia akan membuka KI, kompetensi inti. Nah, kemudian yang KD, ketika KD kita klik, maka dia akan membuka screen name KD, begitu ya. Oke, terus KIKD sudah. Nah, selanjutnya kita ke halaman KI dan KD. Nah, kita mulai
yang halaman KI. Di sini. Nah, di halaman KI ini di sini ada tombol atau button back. Sehingga untuk back di sini tuh nantinya ketika kita kembali kita akan menuju ke halaman KI atau KD. Nah, sehingga untuk bloknya kita gunakan blok ini seperti blok sebelumnya ya. Di sini ketika button 1 itu kan KI ya kan, button 1 itu KI. Nah, berarti kita gunakan ketika button 1 kita klik, maka dia akan membuka screen KIKD yang mana ketika kita di layar KIKD kemudian kita ngeklik KI atau kompetensi inti, nanti kita akan menuju ke halaman kompetensi inti. Kemudian nanti ketika kita ngeklik back, nanti kita akan kembali lagi ke halaman KI atau KD, begitu. Nah, kemudian yang halaman KD. Yang halaman KD ini juga sama. Tampilannya seperti ini. Nanti ketika ini diklik back, nanti kita akan kembali ke halaman KI atau KD. Begitu. Nah, untuk blok yang digunakan itu sama. Ketika button 1 kita klik, maka dia akan kembali ke halaman KI KD gitu. Nah, selanjutnya yaitu pada blok tujuan. Nah, yang blok tujuan ini kita gunakan sama juga. Blok tujuan ini tujuan. Nah, ini sebentar loading terlebih dahulu. Yang blok tujuan yaitu ini dia. Nah, ini nanti ketika screen 1 kita klik yang sudah dibuat blok tadi, nanti dia akan menuju ke halaman ini. Nah, halaman tujuan. Kemudian karena halaman tujuan ini tidak ada button lagi, maka dia tidak dibuat blok. Bloknya kosong, dikosongin saja. Kemudian setelah halaman tujuan kita ke halaman materi. Nah, halaman materi ini nanti ada banyak blok. Halaman materi kita klik. Nah, di sini. Ini nanti bloknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 blok ya. Nah, untuk blok yang digunakan di halaman materi, nanti ini ada yang pertama kita lihat dari pengertian tanah sampai ke faktor pembentuk tanah. Nah, bloknya yaitu ini. Sama saja, mudah seperti pada screen 1 sama screen 2 itu, atau screen tujuan, screen KIKD itu sama bloknya itu ini kita klik. Misal kita mau ngebuat yang pengertian tanah, nah kita klik yang pengertian tanah, kemudian ini kita gunakan yang paling atas ini, when pengertian tanah klik. Ketika pengertian tanah kita klik, maka dia akan menuju kemana? Nah, tambahin kontrol yang ini, membuka screen yang bernama evaluasi. Ini evaluasi kita ganti pengertian tanah, pengertian, begitu. Nah, ini kita hapus. Nah, ini ketika pengertian tanah kita klik, maka dia akan membuka pengertian. Kemudian kan tadi screennya bukan screen, button itu kan ada pengertian tanah, komponen tanah, sifat tanah, jenis-jenis tanah, struktur, hingga ke faktor pembentuk tanah. Nah, ini itu bloknya itu sama, cuman kita ganti di sini, tinggal milih mau yang apa gitu, hingga semuanya itu terisi blok gitu, sehingga nanti ketika diklik bisa menuju ke halaman yang kita tuju begitu. Untuk bloknya itu modelnya hanya when apa yang kita inginkan kita klik menuju ke open another screen name apa gitu, cuman gitu ya. Nah, kemudian untuk yang halaman materi kan sudah. Kemudian yang video pembelajaran. Video pembelajaran screennya yaitu
Invitem. Nih, mana sih? Ini dia. Ini ya, di halaman video pembelajaran ini biasa seperti biasa. Kemudian ini saya masukkan web viewer. Ini untuk memasukkan link video pembelajaran yang untuk digunakan sebagai pendukung dalam belajar yang menggunakan aplikasi ini, biar nantinya itu lebih mudah, lebih paham begitu. Nah, sehingga blok yang digunakan yaitu kosong ya. Nah, yang di video pembelajaran ini kan tidak ada button lagi ya. Nah, sehingga untuk di video pembelajaran buttonnya itu tidak ada, karena cukup dari screen 1 kita klik video pembelajaran, kemudian nanti akan muncul ke video pembelajaran ini, kemudian sudah kita kembali ngeklik button di HP dan sudah menuju ke screen 1. Begitu, menuju ke screen 1 ini lagi. Kemudian selanjutnya yaitu halaman LKPD. Nah, pada halaman LKPD ini hampir sama dengan halaman video pembelajaran. Seperti ini. Halaman LKPD. Nah, untuk halaman LKPD sama ya tampilannya. Kemudian ini di sini ada bloknya juga kosong, dikosongin saja. Bagi yang kita tidak membutuhkan blok, kita tidak usah mengisi blok. Karena dalam halaman LKPD ini tidak ada button lagi, sehingga tidak dibutuhkan blok begitu. Kemudian mana sih? Nah, yang terakhir, ini yang paling susah ya. Nah, ini halaman evaluasi. Nah, untuk halaman evaluasi ini dibutuhkan banyak sekali blok. Kita buka screen halaman evaluasi dulu. Nah, ini dia. Ini dia tampilan untuk halaman evaluasi. Ini digunakan di sini untuk spasi ya. Ini horizontal arrangement. Kemudian ini di sini, ini itu yang kedua. Nah, ini. Nah, yang kedua ini buat spasi. Kemudian ini ditambahin label soal. Yang mana label soal ini nanti tuh buat si soal itu masuk ke sini. Gitu. Kemudian yang ketiga tuh ini buat pilihan gandanya ya. Ini pilihan ganda. Nah, ini digunakan yang tabel arrangement. Yang ini buat nanti itu pilihan A, pilihan B, C gitu ya. Gini, ini buat kalimat di pilihan gandanya. Begitu. Nah, untuk bloknya nih. Bentar. Nah, ini dia. Banyak ya, banyak. Tapi ini tuh gampang sebenarnya kalau misal kita udah paham. Nah, oke. Kan di dalam screen evaluasi itu ada soal, pilihan A, pilihan B, pilihan C, sama pilihan D. Terus sama jawaban benar atau salah gitu kan. Nah, jadi kita gunakan kita menginisial. Jadi kita perlu menginisial dulu dari soal sampai dengan pilihan D dan juga jawaban. Nah, menginisialnya itu gimana? Nah, misal nih label soal ya, klik begitu. Terus kita itu milih initialize. Initialize itu di orange. Nah, yang ini. Yang ini. Yang tuh. Nah, ini dia. Initialize. Kita gunakan initialize, ini namanya apa gitu ya. Seperti ini. Initialize global soal ya. Ini tuh bisa dimaksud kayak seperti ketika menginisial global soal, maka soal akan secara otomatis tampil apa gitu. Nah, karena di sini saya menggunakan 5 soal, sehingga di sini make a list-nya itu ada 5. Ini bisa dikatakan soal nomor 1, soal 2, 3, 4, dan ini soal yang kelima gitu. Nah, kita inisial satu-satu ya. Nah, nantinya itu ini bisa otomatis
Misal soal 1 ini nanti bisa otomatis menuju ke sini. Nanti di sini ada soalnya. Ketika nanti sudah kita buat kita download menjadi sebuah aplikasi gitu. Nah, ini tinggal masukin aja soalnya apa di sini menggunakan teks yang ini ya. Nah, kemudian kita inisial lagi yang pilihan A. Pilihan A juga ada 5. A, ini A semua ya, make a list A semua. Nah, karena soal udah, pilihan A sudah, kemudian B, C, D, ini juga sama, pakai initialize global. Kemudian tidak lupa kita tuh menentukan dulu jawaban yang benar itu apa. Jadi nantinya ketika diklik nanti itu bisa salah atau benar gitu nanti agar bisa mendapatkan skor. Nah, jawabannya juga kita initialize. Ketika kita menginisial jawaban yang nomor 1 itu kan jawabannya B. Nah, nanti ketika si pengerja soal itu nanti dia jawab A, maka dia tidak akan dapat skor begitu. Ini mudah ya, ini cuman memakai initialize global. Nah, karena kita buat 5 soal, berarti tuh kita perlu memikirkan dari soal manakah yang harus kita tampilkan. Nah, jadi kita juga perlu menginisialize global indeksnya, kan indeksnya ada 5, jadi kita harus memulai dari nomor berapa gitu. Nah, jadi kita membutuhkan ini, kita initialize global index. Nah, untuk initialize global indexnya ini ya, kita variabel initialize global. Nah, di sini nanti ini itu diganti indeks gitu. Indeks ini artinya ketika kita menginisialis global indeksnya dari nomor 1. Nah, jadi nanti yang muncul di sini ini nanti nomor 1. Kemudian dilanjutkan nomor 2, nomor 3, 4 gitu. Jadi kita mulai nomor 1. Tapi kalau kita memulai nomor 2, ini nanti bisa diganti 2 gitu. Kalau 3 ya 3 begitu ya. Oke, nah kemudian kita ngebuat kan perlu ya, karena kita udah ngebuat inisialis nih. Nah, kan ini perlu kita panggil untuk bisa menuju ke screen-nya. Nah, sehingga kita membutuhkan yang namanya itu ini si prosedur atau perintah gitu. Jadi ini merupakan perintah untuk memanggil soal gitu ya. Anggap aja perintah untuk memanggil soal, baik itu pilihan A, B, C, dan D. Nah, di dalam prosedur ini kita gunakan ini, kita mau setting seperti biasalah, kita gunakan logik ya ini. Nah, mengsetting ketika ini tuh artinya itu ketika kan ini namanya panggil soal ya. Jadi pokoknya di sini itu isinya itu apa aja sih yang mau kita panggil menuju ke screen evaluasi gitu. Nah, kan yang mau kita panggil itu label soal, pilihan A, B, C, dan D. Maka kita setting ketika label soal teksnya itu teks yang ini nih, ini. Nah, kita panggil, maka dia akan set list item list get global soal. Kemudian kita indekskan global index. Nah, global soal itu tuh ini ya, nanti ini bisa muncul ke sana. Kemudian kita get global index. Nah, ini tuh supaya kita dimulai dari nomor 1, kemudian nanti screen selanjutnya itu bisa sampai ke nomor 5 gitu. Pilihan A, B, C, dan D ini sama ya, cuman kita tinggal ganti ininya aja gitu. Nah, karena kita udah ngebuat prosedur nih, nah berarti kita kan harus mengkontrol, mengatur ketika halaman evaluasi itu kita initialize, maka dia akan panggil soal biar ini panggil soal yang kita buat ini biar bisa berfungsi
biar bisa muncul di screen evaluasi. Jadi kita harus menggerakkan ini dengan kontrol ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ini. Nah, kan kita udah ngebuat soal, ngebuat jawaban sudah, pilihannya sudah. Nah, pasti kan setelah mengerjakan soal kita perlu skor ya. Nah, kemudian untuk melengkapi, jadi kita harus menginisialis skornya. Kita mulai dari skor berapa? Inisialis global, seluruh yang udah diinisialis ini kita 0 sebelum kita mengerjakan itu skornya 0 gitu. Kalau misal mau di skor 10 juga boleh, di sini tinggal diganti 10 gitu. Nah, kemudian di sini kita buat kontrol lagi atau aturan lagi ya. Aturan mengenai pemberian skor. Pemberian skor pada halaman evaluasi ketika kita kerjakan. Nah, jadi kita mulai dari pilihan yang A. Pilihan A ya. Ini kita memakai kontrol. Jadi ini tuh artinya itu ketika pilihan A kita klik, maka jika select item list itu dalam global soal itu jawabannya A, misal ya jawabannya A, maka dia akan mengatur ini ke global index. Nah, kemudian ketika kita mengsetting global skornya itu untuk mendapatkan 20 ketika dia jawabannya A itu benar. Karena aku cuma 5 soal, maka satu soal itu kita kasih poin 20 gitu. Nah, akan tetapi kan ada kemungkinan salah ya, bukan A, soalnya kan yang nomor 1 ini kan jawabannya B tuh. Nah, jadi ini kita beri pengecualian ketika global score ini itu salah, else. Nah, ini salah. Nah, maka global score atau skor yang diperoleh itu 0 gitu. Nah, tetapi kan ini ada 5 soal ya. Jadi kita juga membuat jika global index atau seluruhnya itu 5, kemudian open another screen, kita mulai dari screen halaman skor. Maka kita state value mendapatkan global score gitu ya. Kemudian tetapi ketika salah, set global index to get global index tambah 1. Nah, ini itu kan ada 5 soal. Nah, jadi setelah kita mengerjakan soal yang pertama nih, misalnya kita milih A gitu. Nah, nanti setelah kita milih itu, nanti ini pengaturannya di sini itu untuk melanjutkan ke halaman soal yang kedua, begitu loh. Nah, meskipun kita menjawabnya itu benar ataupun salah, nanti dia akan tetap menuju ke halaman selanjutnya, menuju ke soal selanjutnya gitu. Jadi di sini itu kontrol untuk ke halaman selanjutnya, begitu ya. Nah, tapi tidak lupa juga kita menggunakan ini prosedur panggil soal supaya si soalnya itu muncul, begitu. Nah, ini kan pilihan A sudah. Kemudian kita ke pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Ini tuh sama, prosedurnya tuh sama, cuman ini kita ganti aja di sini. Tadi kan A, kita ganti B, untuk yang C juga iya. Ini ganti B, ini C juga C. Nih. Sama. Nah, cuman gitu. Sama ya. Nah, nanti ini akan secara otomatis ketika blok yang kita pakai itu tuh benar, nanti ini akan secara otomatis soal-soal dan jawaban soal dan pilihan akan muncul ke sini nih, halaman sini. Nah, tapi ini kita menambahkan halaman skor yang nanti ini halaman skor ini itu untuk menampilkan skor yang si pengerja yang mengerjakan soal itu mendapat skor berapa gitu, udah tuntas atau belum, begitu. Nah, nanti ini di sini tuh cuman menggunakan vertical arrangement sama label skor. Di sini nanti ada muncul di sini teksnya warna merah. Begitu ya. Oke.
kembali ke screen 1 lagi. Nah, jadi demikian itu mengenai blok yang saya gunakan untuk membuat sebuah aplikasi bahan ajar dengan materi tanah dan organisme tanah. Nah, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.